Ya Kalau- kita sih dari Sumatera Barat sih alim-alim semua. Iya. Tapi setiap persoalan dibawa ke insya Allah dan Bismillah, kami kira itu kewajiban. Iya. Menang kalah di politik, khususnya anak muda ya, itu bukan soal lagi. Yang penting mencoba. Tapi tugasnya ketika sudah masuk, jangan keluar. Podcastnya Pak Riki kan jadi tempat untuk Pak Riki bertanya, isi kepalanya para politisi ini ada apa enggak? Kalau ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Polstra Institute dalam program Ruang Terang Politik. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali, baik secara pribadi saya dan menurut saya Sumatera Barat juga masih menganggap beliau sangat spesial sekali. Kenapa? Dulunya pernah sangat dicintai oleh orang Sumatera Barat. Nah, 2019 bikin kejutan yang membuat orang Sumatera Barat benci sih nggak, mungkin bingung kali ya. Nah, siapa beliau yang saat ini menurut saya ini orang dalamnya Sumatera Barat di istana gitu. Nah, siapa? Dia adalah Valdo Maldini. Siapa Rizky? Selamat datang Valdo. Terima kasih luar biasa. Tepuk tangan nih, Polstra Institute top. Staf khusus Mensesnek, luar biasa. Orang Siap. dalam Sumatera Barat di istana ini. Kan saat Sumatera Barat merindukan tokohnya ada di istana, ya, menurut saya hari ini adanya Valdo Maldini. Ada yang lain nggak, Valdo? Orang Minang yang ada di istana. Susah kayak nyarinya Pak Iki. Susah nyari. Udah keliling-keliling di istana Ada tuh. keliling-keliling. Ada pas pampres orang Kuranji juga ada. Pas pampres. Iya, Ya. terus ada juga beberapa mungkin di Setwapres ada. Wapres juga ada. Di Setwapres ada, Sekretariat Wakil Presiden, teman-teman. Jadi Ya. di istana tuh banyak tuh. Ada KSP, Nah. ada Sekretaris Kabinet, Ya. ada Setnek. Nah, kita di Setnek. Di Nah, di Setnek, Setnek ya. ini di bawah ini ada Sekretariat Presiden, Ya. Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Militer. Ya. Jadi banyak organisasi. Sangat banyak divisinya ya. Ya. Tapi dulu semua Setnek. Dulu Setnek. Dulu Setnek, sekarang Hmm. udah mulai dipecah-pecah karena memang ada pembagian tugas dan perbedaan Ya, ya. wewenang lah. Terakhir Valdo Maldini ada di Sumangge Baru. Sumangge Baru ya. Sumangge Baru kalau kata orang Iya. Sumatera Barat. Iya. Ya 2019 ya, 2019 2020 sampai menjelang pandemi. Kita waktu itu mencoba ikhtiar lah Pak Riki, Iya, iya. tapi sepertinya memang bukan jalannya Pak Riki. Iya. Jalannya masih jadi staf khusus. Staf khusus. Jalan di sana kantor ya, Iya, bukan di alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Nah, sengaja ini Valdo Maldini kebetulan pulang kampung 2-3 hari kita culik ngobrol-ngobrol. Mana tahu orang Sumbar rindu. Sepertinya tidak. Sepertinya alhamdulillah sampai Pak Jago. Karena saya pribadi juga rindu juga dengan suasana politik, warna politik yang dibawa waktu Sumangge Baru itu. Nah, kita mau bicara Sumatera Barat dulu lah, Valdo Maldini, sebelum bicara isu yang nasional. Karena ini tokoh nasional kita undang. Kita akan bicara, mau tahu juga, mau dalami juga hal-hal yang menjadi pembincangan di istana terutama. Nah, Sumatera Barat, Valdo, sudah lama nggak ke Sumatera Barat nih? Ya, apa yang berubah? Tidak ada yang berubah. Begini-begini saja. Ya. Dalam pandangan Valdo Maldini masih belum ada perubahan nih. Ya, apabila kita bicara perubahan, Pak Riki pasti kerasa ya. Iya. Menurut kami perubahan itu baik diceritakan maupun tidak diceritakan, pasti itu berasa. Iya. Dalam artian bicara soal bagaimana kualitas kehidupan, kesejahteraan masyarakat. Bila kita bicara soal sektor bisnis, enggak bisnis baru yang masuk di sini. Setahu saya satu hotel tuh di Kota Padang, satu grup baru tuh. Iya. Ya kan? Mereknya aja beda, ya, orangnya masih sama ya. Apalagi kan, karena kan di daerah itu mayoritas dikuasai oleh pengusaha-pengusaha lokal lah. Ya. Ya, jadi barrier to entry-nya besar Pak Riki. Apalagi bicara Sumatera Barat, kita tahu agak sulit kita memudahkan ada proses investasi dari luar gitu ya, karena kan kita punya budget Sumatera Barat ini setahu saya itu sekitar 7 triliun. Iya.
7 triliun yang mungkin lebih banyak belanja operasional, sehingga butuh investasi dong dari luar. Tapi apabila proses membuat usaha di sini, soal izin tanah, soal fleksibilitas melakukan bisnis, ya itu mungkin perlu menjadi pembicaraan serius ya kami kira untuk masyarakat Sumatera Barat. Karena jangan sampai daerah yang sebenarnya punya potensi besar, ya apabila kita berbicara Sumatera Barat bagus pariwisatanya. Pariwisata kan bukan hanya soal tempat, tapi juga soal bisnis, jasa, soal SDM yang ada, bicara juga soal bagaimana ekosistem pariwisata itu tumbuh. Nah ini kami kira perlu menjadi sebuah pemikiran serius bagi pemimpin-pemimpin di Sumatera Barat. Karena ya kita lihat berbicara soal kualitas SDM, ya kita masih cukup memprihatinkan. Bicara soal toleransi, salah satu kota di sini atau mungkin beberapa daerah di sini masih sulit untuk mencapai indeks yang bagus. Apalagi berbicara pemberantasan korupsi misalnya. Sebenarnya kan bukan berarti tidak ada kasus korupsi, koruptornya nggak ada. Justru kadang-kadang koruptornya nggak ketangkep. Karena rata-rata mungkin main semua. Kan kita nggak tahu. Betul. Jadi daerah yang bersih korupsi belum tentu dia bukan berarti tidak ada yang ditangkap bersih semua betul. Ada korupsi kan sebenarnya. Jadi bicara lagi tentang pembangunan infrastruktur misalnya. Ya, apa infrastruktur yang baru, jalan tol kita masih penuh perjuangan. Sudah ada 4 km. Iya, 4 km itu sepertinya bertahun-tahun gitu kan. Sementara di daerah lain itu bisa selesai dalam waktu yang cepat gitu. Jadi mungkin kita perlu mempertanyakan ulang soal keyakinan kita terhadap Sumatera Barat ini. Apakah kita benar-benar ingin membangunnya? Apakah kita benar-benar mencintainya? Karena bentuk cinta dan keinginan membangun itu kan ada dampak, Pak. Apabila tidak ada yang perubahan, keluar bandara masih begitu. Ya terakhir pulang bandara merasakan hal yang sama juga. Sama, balik aja ganti-ganti. Banyak wajah baru nggak kelihatan? Ya wajah lama juga. Masih wajahnya lama ya? Dengan foto yang masih lama juga. Aslinya sepertinya sudah berbeda ya. Betul. Jadi kami kira ini perlu dibicarakan serius ya oleh orang-orang yang hidup di kampung halaman kita. Banyak sih kan nggak perdebatan tentang Sumatera Barat, elit-elit lokal Sumatera Barat ini, walaupun sekarang berada di istana. Gitu. Saya kebetulan tergabung dalam banyak WA group Pak Riki ya, karena sempat berjuang politik di Sumatera Barat. Saya 1 tahun waktu itu. Mayoritas sebenarnya teman-teman saya di Facebook itu dari Sumatera Barat. Jadi saya masih lihat lah apa kejadian di Dharmasraya, di Solo, dan tergabung juga di beberapa grup WA elit di Sumatera Barat atau bahkan komunitas di Sumatera Barat. Ya sebenarnya obrolannya ada. Saya bilang tidak ada nggak mungkin. Ada gitu. Tapi no clue gitu. Kenapa? No clue itu dalam artian ya sebatas obrolan aja. Berdebat 1 jam 2 jam habis itu selesai. Ya saling senggol gitu. Habis itu mungkin ya selesai ditimpe sama topik lain gitu. Persoalannya adalah bagaimana dialektika yang terjadi di Sumatera Barat itu memang bisa dilakukan dengan aksi nyata gitu. Dikonversi pemikiran-pemikiran brilian. Saya tidak bilang Sumatera Barat mengalami defisit pemikiran, enggak, saya nggak percaya itu. Saya tetap percaya banyak talent brilian dari Sumatera Barat seperti awal Republik ini berdiri. Tapi persoalannya seberapa berpengaruh diskusi-diskusi kita itu menjadi sebuah hasil yang lebih konkret. Setahu saya kan Bung Faldo juga dekat lah secara pribadi dengan gubernur sekarang. Pernah dihubungi nggak? Pernah pihak istana nih. WA dibalas sama Buya. Sama Buya, sama Bang Aldi juga dibalas. Bupati Wali Kota juga menghubungi. Tapi baru 1 wakil bupati doang yang datang ke saya, Bang. Sementara wakil pimpinan daerah dari daerah lain udah banyak rajin gitu. Saya nggak tahu play game-nya apa gitu. Karena kan membangun Sumatera Barat, kami kira kita perlu kolaborasi ya dengan pusat. Apalagi bicara soal gubernur, secara konstitusinya aja itu adalah pembantu presiden di daerah. Iya kan? Itu konsentrasi bukannya. Iya kan? Belum lagi bupati wali kota, kepala desa dan sebagainya. Jadi mengelola masyarakat dengan jumlah sekitar 3,5 juta atau 4 juta mungkin sekarang dengan mata pilih 2 juta, tapi punya pemikiran brilian, itu lebih challenging sebenarnya menjadi pemimpin di Sumatera Barat. Karena juga di Sumatera Barat ini berkembang isu atau cara pandang, maksudnya karena penguasa di Sumatera Barat ada PKS,
sedang ini berseberangan dengan kekuasaan dan nasional, sehingga suplai nasional ke Sumatera Barat jadi terhambat. Apakah ini juga ngaruh? Kami kira itu sebenarnya relevan ya, karena di NTB misalnya, Zulkifli Mansyah, Pak Zulkifli Mansyah, PKS betul. Sirkuit Formula E di mana? Ya di NTB, Mandalika betul. Iya kan, Formula E Jakarta ya. MotoGP, ini Mandalika. Walaupun dia PKS. Jadi kan nggak sepenuhnya relevan. Pak Anies diusung sama Gerindra PKS. JIS dibangun pakai dana apa? Dana APEN. Idealnya apakah pimpinan di daerah itu jemput bola atau nunggu bola dianterin nih? Kan bareng-bareng Pak Diki. Nggak bisa satu nunggu satu ini, kan bareng-bareng. Harusnya kami kira di daerah-daerah kita coba lihat ya, misalnya daerah-daerah, apakah daerah yang dikuasai PKS sepenuhnya tidak dibangun? Kami kira nggak tepat. Justru kami kira, setahu kami jadwal presiden lebih banyak ke daerah yang kalah ketika pemilu 2019. Iya. Gitu loh. Terakhir Sumatera Barat dapat event nasional itu. Nah, Penastani kan, tapi jadwalnya kan bertabrakan. Dan memang ketika kami dikontak oleh tim Pak Gubernur, memang tidak diagendakan gitu. Tapi kan Mentan datang, koalisi baru nih. Nah ini informasi buat Sumatera Barat. Iya. Karena banyak juga yang nanya kenapa presiden nggak datang, desas-desusnya presiden mau datang. Iya, memang tidak diagendakan. Gitu. Memang tidak diagendakan. Berarti kan dari sana ya. Kami kira ada proses-prosesnya. Tapi kan diwakili oleh pembantu presiden, Pak Syahrul Yassin Limpo, menteri dari Nasdem. Ya cocok lah mungkin, karena koalisinya sudah baru. Oh iya. Kan? Ketemu teman koalisi. Mungkin aja, kita nggak tahu. Jadi kan kami kira bisa jadi itu memang didesain aja. Tapi apa gunanya membangun isu-isu yang seperti itu, kontraproduktif? Yang kasihan siapa? Kalau isu politik ini elit saling bertinju ini, ya masyarakat. Kan? Berapa pertumbuhan ekonomi untuk sebuah event nasional gitu kan? Ya tapi ya terlepas dari itu, mungkin pemimpin di Sumatera Barat punya ideologi sendiri, punya cara berpikir sendiri. Yang saya juga nggak tahu play game-nya apa. Beberapa kali kami lihat, ya memang tidak tampak terasa Pak Diki. Karena kami kira masyarakat Sumatera Barat tidak bisa dinambobokkan dengan hal-hal yang normatif. Ya kita sih dari Sumatera Barat sih alim-alim semua. Tapi setiap persoalan dibawa ke insya Allah dan bismillah, kami kira itu kewajiban, bukan jawaban gitu loh. Dan menurut kami juga, kalau ada pihak-pihak yang masih terus membenturkan Sumatera Barat dengan kekuasaan nasional hari ini, katakanlah Pak Presiden Jokowi, itu sudah nggak relevan lagi. Karena di data survei itu orang Minang, termasuk orang Sumatera Barat itu sendiri, tingkat kepuasannya juga ikut naik nih terhadap Presiden Jokowi, udah sampai 60%. Dibandingkan 2021. Dari pemilihnya cuma 15%? Iya, dari 3%. Iya. Nah artinya ada goreng-goreng seperti itu sudah nggak relevan lagi. Ya, mereka akan berhadapan dengan masyarakat berarti. Betul. Ya gimana gitu, ketika ada yang punya masalah, dapat BPJS. Ketika tidak pengangguran, tidak bekerja, ada prakerja. KIP dipakai. Tapi ini fenomena nih, Waldo. Program-program nasional ini berubah judul di bawah. Oh gitu? Lucu juga jadi. Jadi misalkan, contohnya bantuan apa yang biasa rutin nih, bantuan sosial yang ada dari APBN, Mensos, itu udah di bawah tuh bunyi udah beda. Apa? Ya bantuan kepala daerah A, B, C gitu. Ya itu mungkin keahlian para kepala daerah. Nah ini menurut saya salah satunya kemarin itu, kenapa ya tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi ini di Sumatera Barat nggak pernah naik gitu kan ya, sebelum-sebelumnya. Karena satu sisi kami melihat di sana tuh apa yang sudah diberikan oleh istana, pemerintah pusat itu bunyi nggak muncul pemerintah pusatnya gitu. Ya, yang penting kalau bagi Menteri Sosial kami kira pasti yang penting bantuannya sampai. Ya artinya kerja udah selesai kan. Ya maksudnya tanggung jawab kita untuk masyarakat yang memang butuh bantuan 5 lapis kok bansos itu yang disiapkan oleh pemerintah pusat gitu. Jadi ya memang pada akhirnya tadi bicara dari awal tadi, perubahan itu atau kualitas kehidupan yang berubah itu pasti kerasa. Diomongin atau nggak diomongin. Apalagi bagi orang yang katakanlah 6 bulan yang lalu. Rasional. Masyarakat Sumatera Barat kan sangat rasional Pak Diki. Iya, sangat rasional, sangat. Ya saya tetap menghargai lah. Terlepas dari mungkin ada
pengkubuan-pengkubuan yang mungkin membuat kita kadang-kadang Iya. irasional, tapi saya tetap percaya orang irasional itu juga mereka sebenarnya rasional, tapi mungkin karena pilihan politik ya. Tapi satu sisi kami melihat itu gini, Aldo. Masyarakat Sumatera Barat tuh klaim rasional pada saat dia emosional. Jadi klaim rasional tuh muncul karena euforia emosionalnya lagi menggebu-gebu gitu. Jadi harus Klaim dibakar dulu, Iya, jadi baru dia rasional. rasional. Ya mungkin itu deh yang membuat beberapa keputusan kita jadi tampak emosional jadinya, Betul, bukan lagi rasional. nggak rasional betul. Iya, tapi dalam derajat tertentu saya kira apabila kita memiliki kepuasan tindakan-tindakan yang dianggap emosional, mungkin kita akan diremehkan, Ya. mungkin kita akan dianggap tidak tenang gitu. Tapi Bisa jadi itu bisa ilmu masyarakat Sumbar juga ngecoh-ngecoh lawan. Jadi kami kira ya saya tentu tetap peduli, tetap walaupun lagi tugas di pusat kembali lagi ke sana, bukan kembali ke Jakarta, bekerja di sana, Sumatera Barat tetap di hati lah. Karena Selama bapak beberapa- ibu saya masih di sini. selama beberapa hari di Sumatera Barat, pulang kampung dihubungi nggak sama Lelit Sumbar? Saya nggak cerita sih Pak. Karena saya cerita saya capek. Capek minum kopi terus. Jadi pipis udah bawa kopi nih. Iya, karena kalau merindukan tokoh nasional ada di istana, tokoh Sumatera Barat ada di istana, ya hari ini ya secara realnya nggak Waldo cerita. Maldini nih. Saya nggak gitu kan? cerita. Tapi ya suka nggak suka Pak Diki, bagi kami ya pelajaran yang kami dapatkan dari kemarin Semangat Baru itu memang mungkin kami nggak qualified untuk menjadi pimpinan atau pemimpin di Sumatera Barat. Kami mencoba dengan cara alternatif kan, itu. Cara yang kami yakini bahwa anak muda perlu dapat tempat. Tapi 3 variabel tokoh tekeh takah itu sepertinya punya variabel tentang usia dan jam terbang yang harus kami penuhi. Ya pun seandainya hari ini misalnya sudah di istana, kami tetap merasa kami belum layak untuk memimpin di Sumatera Barat. Tapi kalau secara jumlah kepala daerah yang muda itu di Sumatera Barat ada 7 atau 8 itu. Ya tentu itu sebuah hal yang positif dan baik. Tapi kan kami berasal dari latar belakang yang berbeda, ya kan? Suka nggak suka, Perintis ya, bukan pewaris. Kita nggak punya. Ya alhamdulillah saya mensyukuri bapak ibu saya masih senang dagang, senang usaha bapak rental mobil, ibu pensiunan gitu. Kami masih tinggal di Belimbing kok. Di gang kecil di Kuranji sana, yang teman saya namanya Ferry Mukli jadi caleg di situ gitu. Nah jadinya ya suka nggak suka kami punya latar belakang berbeda. Jadi walaupun sudah jadi orang istana, kehidupan keluarga tetap berada di gang kecil. Ya karena mungkin kita nggak bisa melakukan hal-hal yang tidak harus dilakukan. Padahal source-nya besar loh. Banyak orang berpikir begitu Pak Riki. Iya, jadi semua persoalan orang datang ke kita. Anaknya mau masuk sekolah, anaknya mau masuk polisi, anaknya mau masuk TNI. Tapi untung tempat saya yang baru ini tidak pernah mengajarkan saya jadi maling. Jadi makanya saya nyaman di tempat ini. Platform organisasian kepartaian yang saya miliki hari ini tidak pernah mengajarkan saya jadi maling. Jadi hengki-pengki itu agak jauh, nggak ada beban ya kami gitu. Jadi ya kami nggak ngerasa perlu melakukan hal-hal yang amoral, ya, yang membuat kami mungkin akan terjerembab karena jalan ini masih panjang Pak. Saya usia masih 32 Pak Riki. Pak Riki tadi udah 35 nih. Jangan sebut usia. Jadi adik-adiknya Pak Riki udah SMA, saya baru masuk SMA. Iya kan? Jadinya kami kira hadirnya wajah-wajah baru, kami senang sekali. Tapi mungkin kami tidak mendapatkan tempat seperti itu. Nah ini, wajah-wajah baru. Kalau kita lihat memang di Sumatera Barat, banyak sekali teman-teman kita yang muda itu muncul jadi politisi. Nah, Waldo Maldini melihat fenomena ini seperti apa? Bagus. Bagus sih. Maksudnya ada mulai kesadaran ya. Kesadaran bagi anak-anak muda untuk mengambil peran. Kesadaran untuk mereka terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, jadi aktor beneran. Siapa sih dukung Pak Riki? Apapun partainya, siapa sih dukung? Nah, berdasarkan pengalaman Waldo sendiri udah coba nih bertarung di Sumatera Barat, terlepas apapun benderanya, sebagai anak muda. Kira-kira challenge-nya di mana nih untuk Sumatera Barat
penerimanya terhadap anak muda yang masuk politik, yang akan berkecimpung di politik? 3 tadi. Hmm. Seberapa dekat kita dengan tokoh tokoh itu? Hmm. Bukan seberapa sampai ya, Ya. tapi seberapa dekat. Karena kita nggak mungkin sampai. Ya. Karena tokoh tokoh tadi itu punya variabel jam terbang, waktu pengabdian, Ya. pengalaman, yang tiga-tiganya nggak dimiliki anak muda, Pak Riki. Ya, artinya Jadi nggak ya instan. suka nggak suka, it takes a process. Jadi mungkin ya yang paling dekat dengan 3 tadi, itulah yang akan bisa menang. Tokoh tokoh tadi, bukan jadi ya, paling dekat. Kenapa? Paling dekat, ya. Karena variabel-variabel yang dimiliki untuk menjadi politisi sesuai standar Sumatera Barat itu butuh waktu. Iya. Nah, permasalahannya anak muda ini adalah lawannya waktu. Umurnya masih pendek, mungkin juga jam terbangnya masih dikit. Belum lagi apabila kita melihat portofolionya, ya, nggak mungkin lah anak muda bisa punya uang 100 miliar kalau nggak dagang. Tapi di Sumatera Barat emang bisa dagang dapat 100 miliar. Agak susah sih kayaknya gitu loh. Nah, jadinya kalau begitu, mau nggak mau, setiap teman-teman yang muda nih, yang mau masuk politik di Sumatera Barat, mendekatkan diri ke sana. Jadi kerja-kerja yang dilakukan harus menokoh, harus menekeh, harus menakah. Ya. Nah, jadi belum. Nah, jadi ya minimal mencitrakan diri mendekati ketiga T itu ya. Bisa dibangunkan ya. Tapi pada faktanya tetap Pak Riki, bayangkan ya, apabila kawan-kawan kita yang muda-muda misalnya sampailah di DPRD Padang atau jadi wali kota bupati, sanggup ngadepin sekda? Ya. Birokrat lama. Kalau birokrat lama ya, yang udah matang. Ngadepin kadis PU. Betul. Sanggup. Nah, disitulah challenge-nya kan. Betul. Nah, tapi ya proses ini harus dimulai. Jadi kenapa tidak? Ibarat kita beribadah ya Pak Riki. Kenapa kita menunggu mulai kita pas tua? Mulainya pas muda, uang energi masih banyak. Dan kami kira menang kalah di politik, khususnya anak muda ya, itu bukan soal lagi. Yang penting mencoba. Tapi tugasnya ketika sudah masuk, jangan keluar. Nah, makanya saya termasuk orang yang nggak berani ngajak anak muda masuk politik. Intinya kalau udah masuk jangan keluar. Tapi kalau udah masuk jangan keluar. Pindah boleh. Monggo. Ya kan? Karena kan bicara partai politik di Indonesia, ideologinya nggak tajam-tajam amat Pak Riki. Ya, kalau dibilang sih apa sih? Partai ID rendah sekali. Ya, partai ID rendah sekali. Kepercayaan kan? Surveyor pasti ngerti lah. Ya, partai ID. Bayangkan aja, ketika acara keislaman pakai peci semua. Ya kan? Ketika acara kenasionalisme, yang Islam pun nggak mau ngomong anti Pancasila. Partai yang merasa sangat Islami dulunya, sekarang ikut-ikutan bikin lagu, joget-joget. Nah, makanya gimana? Jadi kan ini electoral base kan jadinya kan, nggak ideological base. Apa yang diinginkan konsumen? Iya, jadi sesuai market pasar aja. Ya mungkin Pak Riki juga lihat banyaknya perubahan-perubahan yang dilakukan oleh politisi Sumatera Barat, termasuk kita dulu juga bawa gaya baru gitu. Ya kita pengen berikhtiar kala itu pakai cara itu. Tapi apabila boleh mengulang, saya tetap mau mengulang. Ya, proses itu. Ini bocoran nggak? Nggak mengulang. Tidak saya sesali maksudnya. Tidak saya sesali. Pekerjaan itu tidak saya sesali. Karena pekerjaan itu mengajarkan saya bagaimana cara berpolitik sebenarnya. Ya, grassroots, ketemu orang. Gimana caranya kita dikenal sama ibu-ibu di kaki Gunung Talang gitu. Ini mah dikenalnya dulu. Iya. Nanti suka nggak suka kan tergantung pilihannya juga. Dan itu yang menjadi pelajaran banget buat saya gitu. Karena membangun kekuatan grassroots walaupun kesalahannya banyak juga waktu itu. Ada pandemi juga yang kita nggak sangka-sangka datang. Terus juga usia yang kurang, kita baru tahu belakangan. Pengen jadi gubernur usia kurang. Tapi ya waktu itu seingat saya SMRC kita terakhir itu angka 5%. Nah itu menarik tuh. Saya masih ingat 2019-2020 semangat baru main dengan PSI loh ya. PSI-nya ya. Kita melihat itu agak berat juga tuh tantangannya. Tapi berhasil ya secara. Saya kan disuruh pindah partai lagi kalau pengen dapat rekom, saya udah nggak mau. Berhasil mengangkat elektabilitas PSI di Sumatera Barat. Nah artinya ada formula yang sudah dilakukan oleh Waldo Maldini dengan rekan-rekan yang hal yang berat ini bisa. Mungkin itu yang bikin banyak anak-anak juga yang pengen masuk politik. Nah, saya melihatnya itu juga nih. Jangan-jangan ini dampak semuanya baru. Ya, akhirnya orang Pak Iki. Nggak mau kepedean juga sih sebenarnya. Ya, karena satu sisi mungkin banyak yang berpikir gini, Waldo Maldini aja seberat itu yang dia hadapi, segila itu,
bisa politik masa yang gue dia nggak bisa, masa gue nggak bisa, masa saya nggak bisa dengan apa yang dia Waldo aja miliki bisa, gitu. masa aku nggak Nah, bisa, itu. kan gitu. Nah, tapi ada satu hal lagi, Aldo, tentang fenomena politik di Sumatera Barat. Saya merasa itu dejavu ya. Dejavunya gini, kita masih ingat apa sih yang perdana bikin ribut orang Sumatera Barat ketika Valdo Maldini maju pilgub, yaitu pindah partai. Pindah partai dari PAN ke PSI. Jadi pindah partai dibilang kutu loncat ini segala macam kan. Tapi kalau kita lihat fenomena belakangan pencalekan yang baru sudah berlangsung, ada dejavu. Ini Valdo Maldininya banyak banget di Sumatera Barat gitu. Tapi dituduh kutu loncat nggak? Nggak ada. Nah itu yang saya bilang tadi, orang Sumatera Barat ini kayaknya rasional pada saat dia emosional gitu. Saat dia marah sama Valdo Maldini, dia bicara secara rasionalitas gitu. Pada saat rasionalitasnya sekarang jumlah orang yang pindah partai sangat banyak, pada diam semua nih. Nah gimana Valdo Maldini menanggapi ini? Apa ini legasi Valdo Maldini juga nih? Akhirnya orang bilang, udahlah Valdo aja dulu yang berat-berat pindah, aman-aman aja kok gitu. Yang pahit itu Bang, yang bikin marah itu emang yang punya kesan dalam kayaknya. Iya. Tapi ketika kita punya sangat cinta-cintanya terus pindah gitu ya. Punya kesan dalam itu ketika kita bekerja semaksimal mungkin. Mungkin ini nggak saya aja yang ngalami Pak. Mungkin dialami juga oleh Pak Prabowo. Mungkin dialami juga oleh Pak Sandi. Ya kan? Dan dalam derajat tertentu ya saya hari ini ya melawan algoritma. Karena kan algoritma media sosial itu adalah menggalang pendukung. Iya. Melawan pendukung. Meninggalkan pendukung. Meninggalkan. Dan pendukung baru nggak mau nerima kita juga. Iya. Jadi ya tugasnya kami waktu itu ya bertahan dan berjalan saja. Ya kami kira mungkin waktu itu ya sedang ditinggalkan lagi sayang-sayangnya mungkin masyarakat Sumatera Barat gitu. Betul. Jadi banyak juga teman-teman saya politisi muda pindah partai. Bang Fasko udah 3 tuh partainya. Golkar, Berkarya, Gerindra. Nggak pernah dibilang kutu loncat. Betul. Ya kan? Karena kayaknya mungkin lagi di sini katanya ya. Berarti ya informasinya akan turun Sumatera Barat tuh. Awas aja kalau dia mau bikin kejutan juga katanya. Kalau dia nggak datang ke tempat ini Anda Fasko Rusemi, Anda agak kurang Anda. Hari pertama dari bandara harus ke sini dulu. Iya, harus. Tapi ya lagi-lagi Pak Deki, maksud saya tidak menyesali ya tuduhan itu. Bahkan sekarang plus kutu loncat plus penjilat. Iya, habis berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi. Mungkin memang menyakitkan sekali mungkin. Nah ini penasarannya nih. Saya baca kalau komentar Valdo itu kan kalau dari Sumatera Barat itu banyak negatifnya. Mentalnya gimana sih nerima hal gitu? Oh kalau saya sih sejujurnya. Saya lihat selama di istana makin gemuk juga walaupun hujannya enggak lah, mana makin gemuk nih. Kurus nih. Iya, kami kira mungkin saya mengerjakannya dengan penuh passionate kali Pak Deki. Punya passion gitu. I love politics. Ya. Bahkan saya sampai bisa bilang ke beberapa teman-teman, you boleh benci politisinya, you boleh benci Valdo Maldini, you boleh benci Fasko Rusemi mungkin, atau you boleh benci Ferry Mukli gitu. Tapi jangan benci politiknya. Karena suka nggak suka, penyakit di Republik ini karena partai politik. Tapi obatnya juga ada di partai politik. Suka nggak suka Pak Diki. Jadi terlepas dari apapun kata-kata orang, terlepas dari apapun caci makian orang, itu justru bagus untuk politisi. Yang menderita itu pada kita apa? Politisi ini udah ngomong, ngoceh, kayang, salto, loncat, nggak didengar. Iya. Itu kan menderita, benar Pak Diki? Betul. Ya? Udah capek-capek gitu. Ini ada orang menyisakan waktunya 2 menit untuk ngata-ngatain kita. Investasi bos. Ya. Ini kan cuma soal kita berdiri di mana nanti. Terlebih dari itu, bagi saya kan beribadah nggak oke-oke banget nih. Pahala tuh orang ngatain kita. 1 pahala, 2 pahala, 3 pahala. Gitu. Jadi ya menggalang pahala dari begituan Pak. Artinya ini cara menikmatinya aja yang berbeda. Kadang-kadang ada juga politisi yang ada stres dia menghadapi kondisi yang masyarakat. Mungkin satu hal lagi yang menjadi faktor Pak Diki, saya politisi lulusan Pilpres. Politisi lulusan Pilpres itu ibarat jadi politisi yang main di Pilpres, kan kami ada beberapa lah teman-teman bisa dicek. Itu kita ibarat masuk ruangan yang penuh sinar X-ray Pak. Semua dosa kelihatan. Iya kan? Alhamdulillah kita kagak ada kelihatan waktu itu.
Ya, semua dosa dibongkar, masa lalu dicek. Cari-cari. Karena- Mungkin sampai ke belimbing sana cari ya tahu ya. Pilpres itu kan kayak World Cup Pak Iki. Ya. Semua mata nonton. Nah, Hmm. jadi untuk teman-teman politisi muda, coba ikut Pilpres. Jadi Dengan ketika catatan badan sudah di-X-ray semua, dikucek-kucek sama netizen sebelah sana, Iya. sebelah sini gitu. Jadi udah nggak ada rasanya lagi. Nggak ada rasanya lagi. Ada teman saya waktu itu coba-coba login medsos saya, nggak kuat Pak Diki. 6 jam aja log out, nggak kuat, saya buka komennya katanya. Iya. Tapi kalau saya jujur aja ketika melihat komen-komen itu ketawa-ketawa aja. Ya Allah, saya bilang kan. Ya bagi saya Pak Diki, kalau cacian makian itu mungkin nggak masalah ya. Iya. Yang masalah itu adalah cacian berbahasa Padang. Nah, itu kenapa? Kenapa itu? Ini kan ibarat saudara kita sendiri yang ngata-ngatain kita. Iya, iya. Maksudku, Yang paling kasar apa? iya, cari gitu lagi gitu loh. Saya kalau dibully pakai bahasa, wah kamu kutu loncat, penjilat, bohong, goblok, itu saya nggak berasa tuh. Tapi ketika muncul hujatan berbahasa Padang, tidak tahu diri, Tapi awalnya, tapi sekarang malah di sini kayak, kayaknya banyak nih ternak di Sumatera Barat. Jadi kalau udah pakai bahasa Padang, saya agak dulu tuh sempat baper-baper dikit, karena saya menganggap mereka saudara saya. Gitu. iya. Kok lu sesama saudara, Anda sesama saudara saling tikam gitu. Betul. Gimana solidaritasnya coba? Ini anak kemenakan kalian Iya, ini. suka nggak suka, kali aja saya keponakan, Iya. kali aja saya anak pisangnya. Ya. Jangan sampai nih nanti semua anak-anak muda yang mau tumbuh di Sumatera Barat dibunuhin gitu. Susah kita tumbuh. Regenerasi nggak ada, Pak. Padahal bilangnya rindu dengan tokoh muda. Rindu dengan tokoh muda. Jadi kan ini hipokrit. Atau jangan-jangan udah jadi politisi semua. Nggak tahu. Yang nyalek bisa dapat cuman satu dapil itu 8 di satu partai, tapi sisanya jadi politisi juga di luar kan. Nah, makanya maksud saya ya suka nggak suka sih untuk teman-teman politisi muda, kalau Anda dibully, ya bersyukur. Ya, dipuji, justru jangan menghindari kontroversi juga. Ya. Bukan masa kontroversinya. Justru jangan menghindari Anda bicara. Jangan takut bicara. Iya. Karena kan kita pendukung kebebasan berekspresi. Jangan cuma jadi politisi yang senyum-senyum aja di baliho. Akhirnya ketika Anda tidak bicara, tidak diundang ke podcast ini nggak mau, orang nggak tahu isi pikiran Anda. Ya ada yang kabur tuh. Iya makanya. Maksudnya ketika Anda nggak tahu, orang nggak tahu isi pikiran Anda, nggak tahu ini orang pikirannya apa untuk Sumatera Barat, ya beritanya aneh-aneh dong. Nabrak kucing, parkir sembarangan, dan itulah kualitas media kita hari ini kan. Nah kami kira ya podcastnya Pak Riki kan di tempat untuk Pak Riki bertanya isi kepalanya para politisi ini ada apa enggak? Kalau ada apa? Kadang-kadang dipikirnya kita nyanyi isi saku. Nah itu dia. Justru kalau seandainya politisi itu berpikir untuk menumbuhkan ruang terang politik ini, justru investasi dong. Iya kan? Itu udah endorse ya. Jadi tolong ini minumannya kita balikin nih mereknya ya. Tolong ini brand-brand dari Sumatera Barat, taruhlah produknya di sini ya. Jadi tolong dibantu channel YouTube UMKM ini sehingga mereka bisa terus bertahan agar dia konten. Biar dia nggak cari proyek lain, guys. Jangan nakal-nakal di Sumatera Barat. Karena industri otak. Kiblatnya para pendiri bangsa. Masa ruang dialektika terbukanya nggak ada? Tujuan kita membuat ini juga itu. Katanya dulu Sumatera Barat kok memori masa lalunya selalu dibanggakan industri otak segala macam. Tapi diajak ngobrol soal daerah gitu kita, politik kita, ya nggak mau. Oh kalau di warung kopi dari Rusia sampai Ukraina saya dengar semuanya sampai El Nino bisa mereka cerita gitu. Betul. Tapi kalau ada kamera, jadi ini trik bagi saya nih ya. Pesan saya nih untuk masyarakat Sumatera Barat yang ingin konten nih adalah belajar berbahasa Indonesia yang baik secara dialog. Jangan sampai tempe jadi tempe, tebet jadi tebet, penas. Mesti saya kira itu penting Pak. Gimana mau bicara, tapi bahasanya beda gitu. Atau minimal bikin channel YouTube Minang sekalian. Sebenarnya itu Pras Teguh dan kawan-kawan gitu. Itu udah. Ya maksud saya ya bisa gitu loh. Jokes Minang juga masih kena. Memang dia jadikan local pride-nya. Iya, Dayu Koto dan sebagainya. Tapi kan kita berada di ekosistem politik. Sumatera Barat ini daerah yang dipantau oleh banyak elit politik. Karena banyak
kejadian-kejadian itu, mungkin penduduk Sumatera Barat itu mata pilih cuma 2 juta. Jangan sampai gara-gara actionnya yang Minang banget, orang lupa Iya, lebih fokus ke sana. Saya kan ada khas-khasnya juga, Pak. Iya, Ada iya, Minang-Minangnya juga, sama kayak mungkin orang Sumatera Utara yang ngomong ada horas-horasnya Iya. gitu. Tapi ya mungkin perlu latihan itu gitu loh. Jadi belajar di depan kamera sama enaknya seperti bicara diskusi Ukraina Rusia di Kopi Nanyo. Iya. Gitu loh. Iya. Ya kan jangan sampai obrolan itu sia-sia, Bos. Jangan ngobrol Dan orang ngobrol. bisa nonton, orang menikmati gitu kami kira. Ya, mungkin bisa juga diinisiasi oleh teman-teman politisi muda, melatih anak-anak muda berbicara depan kamera gitu. Iya, Karena dulu ingat saya dulu dilakukan di Pesisir Selatan ya. Iya, maksudnya kita kan pengen Waktu nggak bisa usianya masuk gubernur nih, udah jadi bupati. Udah mau jadi nomor 2 survei kita di situ, Pak. Di sana ya. Kalau maju tuh menang insya Allah. Iya. Kan akhirnya abang ya jadi kan saudara yang running akhirnya. Mhm. Satu suku lah. Tapi ya terlepas dari itu, ya pengalaman 1 tahun di Sumatera Barat itu indah sekali. Walaupun dilihat dari luar tuh kayaknya nggak indah banget. Ya kalau bagi kami yang menjalani, kami sangat menyukai. Menikmati lah ya. Minimal nanti kalau seandainya di akhirat nanti ditanya, apakah udah pernah kamu Valdo Maldini bisa itu ikhlas itu misalnya berkontribusi untuk Sumatera Barat? Pernah mencoba, tapi tidak diterima. Dan sampai saat ini karakternya Valdo saya lihat masih konsisten nih. Mudah-mudahan. Masih ya saya sampaikan tadi melawan algoritma yang pendukungnya nih melawan. Karena pendukung Valdo Maldini ekspektasi mungkin A, tapi ternyata Valdo Maldini saat di istana. Karena gini Pak Diki, saya nggak bikin fans club soalnya. Ya, itu mungkin. Saya guru-guru WhatsApp fans clubnya dibikin nggak? Ya, kalau fans club kan, tolong rambutnya abang di cut dikit gitu. Iya. Capek kita ngikutin selera. Jadi selera rambutnya udah berbeda lagi sekarang. Iya, ini politisi keriting. Karena mungkin ketumnya keriting. Mirip kayaknya. Iya, seingat saya dulu. Bedanya beda suaranya aja lebih bagus dia. Mungkin ya. Mudah-mudahan terkonversi jadi suara beneran. Amin kan. Nah, ini contohnya ya. Saat Valdo Maldini dulu jadi ketua BEM UI, orang kan ingatnya Valdo dulu ketua BEM UI yang sangat berapi-api gitu kan. Demonstrasi juga sempat viral dulu masanya. Sekarang karena berada di istana, ilmu menjilatnya kata orang muncul. Gitu. Sekarang malah melawan adik-adiknya BEM UI, terutama yang belakangan nih seminggu ini agak ribut nih. Enggak, udah 6 bulan kayaknya. Udah 6 bulan kan muncul lagi, berantem lagi dengan BEM UI. Nah, itu bagaimana menghadapinya? Iya, sebenarnya Pak Diki, saya tuh kan dulu ketika jadi ketua BEM tuh demo tuh 40-an kali lah tahun. Itu nggak pernah direspon. Jadi saya ngerespon. Biar gede, biar viral, enak. Ada space untuk teman-teman mahasiswa. Main kok nggak direspon. Pernah sekali saya respon. Habis itu nggak saya respon. Sampai bawa artis, lempar-lempar tikus gitu deh. Iya. Gitu loh. Jadi ya sejujurnya saya melakukan itu biar ada konteksnya teman-teman mahasiswa. Nah ini tujuannya baik berarti. Iya, saya nggak pengen dibilang baik juga gitu loh. Daripada demo-demo nggak dianggap gitu. Saya nggak bilang saya nggak baik direspon, gitu. Tapi saya tahu rasanya ketika saya melakukan tuntutan tidak direspon. Iya. Kayak mukul angin, kentang Pak. Iya. Dan apakah saya tega membiarkan adik-adik saya begitu? Ya enggak dong Pak. So, minimal dia juga ikut terkenal I ya. do my job for them. Tapi ya yang bisa saya lakukan begitu. Gak mungkin juga saya dukung. Iya. Karena nanti kalau saya dukung, berarti mereka bisa saya intervensi dong. Betul. Ya. Bukan berarti mereka nggak boleh dukung pemerintah. Tapi ya jangan sampai mereka gerakan mahasiswa diintervensi. Jadi ya sebenarnya sih cuma melakukan tugasnya untuk mereka. Disalah-sangkakan. Wah, saya mah disalah-sangkakan mulu Diki. Disalah-sangkakan dari itu loncat, jilat, menyakiti hati-hati. Saya nggak mungkin melawan adik-adik. Mereka tuh tenaganya lebih hebat, pemikiran lebih bagus. Tapi kan saya nggak pengen mereka mengalami apa yang saya alami dulu. Nah bicara sekarang 2024 nih, ini kalau kita lihat Valdo ini kan semacam udah jadi jubirnya istana ini. Karena sejak Pak Fadzul Rahman jadi dubes, terus nggak ada lagi jubir dan semua isu yang dilempar terhadap istana yang konfirmasi adalah Valdo. Nah, menjelang 2024 eskalasi makin naik nih.
Karena tuduhan-tuduhan terhadap istana makin deras nih. Terakhir kan sampai ada diminta pemakzulan terhadap presiden karena mendukung salah satu capres dari Denny Indrayana, betul. Itu udah kayak lembaga survei Pak Iki. Iya. Tiap minggu ngeluarin berita. Kita harus belajar tuh. Tiap minggu ngeluarin berita. Udah kayak rilis survei saya lihat. Iya. Haji Denny. Kami manggilnya Haji Denny. Haji Denny. Ya? Karena dia di Kalsel kan. Ternyata Haji Denny caleg Demokrat. Jadi saya beliau akan Haji Denny viral-viral ini terpilih jadi anggota DPR dari Partai Demokrat. Nah kita ingin cerita nih, Dok, gimana persiapannya nih? Valdo Maldini sendiri kan udah kebayang eskalasi ke depan tuh makin berat nih. Sebagai orang istana yang berbicara di depan, menjaga persepsi supaya tetap positif. Nah, ini memang disiapkan khusus untuk itu atau gimana Valdo Maldini? Enggak sih Bang Iki, kita kayaknya paling penting itu kita tetap bekerja aja seperti seharusnya. Bekerja seperti seharusnya, mau orang bilang apa juga, mau kritiknya. Faktanya kepuasan 80%. Iya. Mau gimana? Betul. Mau ngomel-ngomel apa lagi? Dulu beda. Ketika zaman Pak Presiden ke-6 sebelum ini, itu kepuasan udah 60 di fase-fase ini. Ini masih 80. Dan kita masih punya waktu banyak loh Pak Diki untuk kerja. Punya potensi happy ending. 1 tahun, 4 bulan. Ya sebulan kurang lah dibanding zaman Pak Habibie selama proses jadi presiden. Masih banyak nih waktu kita untuk mewujudkan cita-cita Indonesia maju. Yang telah bergabung dengan Indonesia Adil Makmur ini gitu loh. Jadinya kami kira ini juga sebuah upaya yang sebenarnya kita nggak nyiapin apa-apa. Karena kita udah kerja benar gitu. Dalam waktu dekat atau menjelang 2024 nih masih ada penggodokan kabinet nggak kira-kira bocoran? Wah, itu ada potensi nggak? Suka-suka presiden aja Pak Diki. Karena kan yang paling tahu timnya presiden itu adalah presiden itu sendiri. Ya saya sih males pakai kata prerogatif ya, karena overuse gitu. Saya lebih melihat dari dekat waktu itu ya emang sampai hari ini ya, presiden memang tahu orang terbaik yang bisa kerja untuk membantu dia. Ini kan soal membangun tim. Kerja tim. Menteri dalam tanda kutip kan pembantu presiden. Ya kami kira kapan mau terjadinya, siapa orangnya, gimana bentuknya, ya suka-suka presiden lah. Karena sekarang kalau kita lihat kan petanya tuh porosnya itu ada yang poros presiden, ada poros yang enggak menterinya masih ada kok di dalam. Nah itu kan ngaruh nggak nanti ke kabinet kan? Ya menterinya masih ada di dalam koalisi baru itu. Santai-santai aja. Nggak ditukar gitu. Tetap bekerja. Kan ini tuduhannya itu presiden tidak pro sama ini. Nah itu menterinya kayak dia apa-apain. Ini penjara kan satu. Ya kan masuknya kan ada temuan. Tapi ada satu lagi kabar. Ya nggak tahu. Ya memang kalau seandainya kawan ketika ada temuan kita lindungi kan enggak. Kan salah satu. Jadi baiki. Ada 3 pilar ideologi Jokowi. Kami beberapa kali menyebutnya dengan kata-kata Jokowisme. Jadi ideologi yang diciptakan oleh seorang pemimpin yang rasional, sesuai konteks zaman. 3 itu pilarnya. Apa aja itu? Dan ini nggak dongengannya nih Pak. Pertama debirokratisasi. Kita tahu Pak Jokowi itu sejak awal jadi wali kota Solo bikin PTSP. Iya. Nah, sekarang menjamur tuh. Akhirnya semuanya udah PTSP sekarang kan. Pusat perizinan terpadu satu. Bahkan berlomba-lomba untuk peresmian kantor. Ini kan idenya dari awal. Lebih jauh lagi ditarik dengan penciptaan regulasi tentang cipta kerja. Ya, mempermudah investment, perizinan dan semuanya. Yang kedua adalah bicara soal penegakan hukum. Mungkin orang mengkritik KPK dilemahkan. Enggak. Jadi ada harmonisasi Pak. Harmonisasi seluruh institusi yang bekerja untuk pemberantasan korupsi. KPK ini kan ad hoc. Tapi yang Pak Joni kemarin Menkominfo sebelumnya yang hari ini tersangka kejaksaan. Senang nggak kita ngelihatnya? Kejaksaan bekerja sama dengan PPATK, bekerja sama dengan jadi harmonisasi itu. Dan penegakan hukum itu mau dekat, mau jauh, mau atas, mau bawah, koalisi, luar koalisi, angkut. Gitu. Jadi nggak ada satu pihak yang bisa semaunya aja menjalankan hukum. Kenapa begitu? Karena
jangan sampai hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah, karena itu akan membuat investasi susah masuk. Yeah. Logiknya begitu. Nah, yang ketiga adalah infrastruktur yang udah dibangun di periode kedua. Yeah. Dan ya kami kira Pak Jokowi itu ya state capitalism. Isme yang ketiga Sumatera Barat kayaknya yang dipertanyakan. Iya, lagi-lagi seberapa serius anggota dewan yang Bapak Ibu pilih kemarin memperjuangkan. Iya, karena sampai sekarang Sumatera Barat Pak masih Menteri 4 kilo. PUPR itu kan orang Sumando, Sumatera Barat. Iya. Seberapa banyak orang pesisir selatan istrinya. Ya, seberapa banyak yang udah ketemu. Iya, iya. Diupayakan nggak? Jangan-jangan orang-orang yang Bapak Ibu pilih kemarin, teman-teman pilih kemarin, memang nggak mau berjuang untuk Sumatera Barat. Iya, iya. Nah, kalau nggak mau, ya bikin perhitungan ulang dong. Kenapa dipilih lagi? Iya nggak sih? Yeah. Jadi kami kira, ya dengan begitu baiki, karena ada problem zaman nih, yang harus kita tackle, bicara Indonesia ke depan. Kita kemungkinan akan mengalami bonus demografi. Yeah. Ada yang namanya middle income trap. Nah, pilar-pilar yang tadi, debirokratisasi, penegakan hukum, infrastruktur, udah dijalankan sama Presiden Jokowi. Makanya muncul namanya Jokowisme. Ya, jadi maksudnya tinggal selanjutnya nih. Yang mau keberlanjutan, apa idenya? Yang mau perubahan, apa idenya? Apakah itu bisa menjawab middle income trap yang akan terjadi kalau kita nggak deliver? Makanya Pilpres 2024 itu pertaruhan soal ini juga ya? Soal masa depan Indonesia. Soal masa depan Indonesia, either dengan cara berlanjut, apa yang mau dilanjutin? Kalau ada yang mengajukan perubahan, apa yang mau diubah gitu? Nah, itu yang perlu ditanyakan oleh setiap orang-orang masyarakat Indonesia, apalagi masyarakat Sumatera Barat. Artinya kalau perubahan itu justru antitesis dari apa yang ada hari ini gimana? Apa? Nggak bisa juga ya? Gimana caranya? Beberapa kali Pak Anies bilang dari capres usungan koalisi perubahan, kekuasaan harus diberikan ke daerah. Gimana caranya? Uang dana dari pusat itu banyak kok ke daerah. Transfer daerah itu banyak banget. Emang tuh nggak akan diawasi? Apa Mas Anies pengen negara ini jadi federal? Kan kita nggak tahu. Itu kan perlu diuji terus. Jadi masyarakat, penonton Polstra Institute YouTube channel Ruang Terang Politik kita, ya perlu menguji itu. Mau yang berlanjutan, apa yang berlanjutin? Kayak gimana caranya? Apakah itu bisa menjawab kegelisahan kita tentang masa depan Indonesia? Gitu. Kira banyak informasi yang kita dapatkan dengan Valdo Maldini, ya. Dalam waktu dekat pulang kampung lagi. Ya, sebenarnya sih saya kemungkinan ke Sumatera Barat akan sering ya, karena Bapak Ibu masih di sini. Jadi saya tetap punya concern. Bapak Ibu nggak mau pindah soalnya. Ya, tapi kami kira mending di sini lah. Jadi saya tetap punya hati dan pikiran untuk pulang kampung. Terakhir nih, Valdo Maldini 2024 mau ngapain? Banyak teman-teman yang nanya nih. Valdo mau ngapain? Saya lagi maju di mana, Bang? Ya? Saya lagi bekerja di sana. Waktunya udah mepet nih. Saya lagi bekerja, saya lagi tugas, dan kita tegak lurus sama Pak Jokowi aja. Ya. Maju Sumatera Barat, DPRI. Untuk pilkada mau ulang lagi? Saya kira walau alam sih Pak Diki. Nggak pernah kebayang juga waktu itu di antara teman-teman ketika kumpul. Yang agak giluang tuh katanya kan, maju gubernur usia segitu dulu ya. Tapi kami kira kami mungkin butuh belajar jauh lebih banyak, sehingga nanti lebih bisa memberikan manfaat untuk Sumatera Barat. Entah jadi pemimpin di sini, atau tidak jadi pemimpin di sini, atau bahkan nggak jadi apapun, tapi tetap kontribusi ke Sumatera Barat. Saya tetap cinta lah Pak Iki ke Sumatera Barat. Gimanapun mungkin banyak yang kecewa, banyak yang sedih, sakit hati atau marah, tenang aja. Saya tetap cinta kok. Kalau ada yang rindu ke Sumatera Barat, butuh Valdo Maldini, hubunginya kemana? PSI Sumatera Barat aja. Nomor handphone saya yang di baliho dan di kaos itu belum berubah, Bapak Ibu. Ya, kaosnya masih kelihatan. masih berkelihatan. Jadi silakan hubungi ke sana. Oke. Valdo, terima kasih ya waktunya. Pak Diki. Next time kita bisa undang lagi, banyak sekali sehat terus. Message yang bisa jangan lupa UMKM. Taruh produk di sini. Ya. Ini udah mulai ada dua produk ya. UMKM, Hikeci, dan produk apa namanya? Sambal tadi sambal. Selai. Selai, bukan sambal. Selai ini dari Buah Naga. Nah, selai. Itu home industry semua. Kita beri ruang kepada UMKM. Ini kita kasih bocoran The Seger nih produk. Nah, produk jangan lupa anak-anak UNP. Taruh placement di sini.
Terima kasih Valdo, Terima kasih, waktunya. Pak Diki. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin teman-teman bisa ambil hal yang baiknya. Kalau hal yang buruknya silakan tanya lagi. Kalau masih penasaran. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.